Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mempresentasikan progres ketiga kami, yaitu tentang validasi. Baiklah, pertama-tama Dini Andriani akan menjelaskan tentang view. Baiklah, kepada Dini Andriani kami persilahkan. Oke, baiklah. Jadi pada bagian di layar ini itu bagian registrasi. Nah, di mana dalam form ini kita akan memvalidasi dengan menambahkan ID. Dengan menambahkan logik, jika validasi itu error, maka akan menampilkan pesan. Nah, sedangkan pada ID validasi ini untuk menampilkan pesannya itu memakai HTML dan nantinya HTML itu akan dieksekusi apabila terjadi error saja. Nah, pada username, ketika kita menginputkan username yang salah, itu jika salah itu akan keluar pesannya. Begitu juga dengan bagian email, bagian password. Oke. Selanjutnya itu pada bagian indeks ini yaitu tampilan login ya kalau di websitenya. Nah, di sini juga sama seperti bagian register tadi, kita menggunakan memasukkan ID dan logiknya itu untuk menampilkan jika terjadi error akan tampil bagian tersebut. Nah, di sini juga pada form di setiap ketika kita menginputkan itu ada action di sini. Itu tergantung dari controllernya. Misalkan dari register itu akan jadi ke register dan misalkan ke bagian login itu ke login. Untuk bagian dari profile, edit profile dan juga dashboard itu di sini kita terdapat echo yang untuk profile itu pada bagian navbarnya itu sama semua, di mana disesuaikan dengan apa yang akan kita kunjungi nanti. Semisal kita akan ke profile dan itu akan dijelaskan nanti di bagian controller. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Ais. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya yaitu tentang validasi yang berhubungan dengan database yang akan disampaikan oleh Tegar dan Dwi. Kepada Tegar dan Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Baik, apakah saya sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi di bagian validasi ini kami membuat sebuah file baru, yaitu login filter yang nantinya akan digunakan oleh bagian controller nantinya. Login filter ini berfungsi sebagai filter, suatu filter agar keinginan atau proteksi dari web itu terjamin. Baik, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi before dan fungsi after. Jadi untuk kali ini kita hanya menggunakan fungsi before karena ini hanya untuk mencegah saja. Jadi di sini ini template-nya harus seperti ini. Nah, ini baru kode yang ingin kita eksekusi. Filternya seperti apa, yaitu di sini. Kita buat sesi baru, dimasukin di dalam suatu variabel sesi. Jika session itu kita ambil login key-nya. Jadi maksudnya di sini jika user itu telah masuk atau telah login, itu login-nya itu true. Key login-nya itu bakal true. Jadi nggak bakal masuk ke sini. Tapi kalau dia nggak login, dia langsung maksa masuk aja gitu. Langsung nulis di sini URL-nya misalkan localhost. Nah, langsung ke sini kan. Dimana kita nggak boleh seperti itu. Jadi dia bakal dipaksa kembali lagi ke halaman login. Untuk login, dipaksa login. Nggak boleh nggak login kalau mau masuk ke dashboard kayak gitu. Kemudian kita tampilkan message-nya, please fill the form. Seperti itu. Untuk bagian filternya. Baik, itu saja dari saya. Kemudian silakan untuk saudara Dwi.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari Tegar tadi. Nah, di sini kami menambahkan key baru dalam fungsi aliasis yang terdapat pada file filter.php. Ini berfungsi untuk supaya bisa dipanggil di controller nantinya. Di sini kita buat login filter dan ada kelasnya. Terus selanjutnya itu di file validation. Di sini file validation di sini kami telah membuat 4 fungsi, yaitu register, login, update, dan juga image. Nah, di sini fungsi untuk validation ini fungsi untuk aturan-aturan atau rules yang harus dilakukan oleh user nantinya untuk mengisi form-form yang telah ada di web yang telah kami buat itu. Di sini di dalam fungsi register ini terdapat 2 key, yaitu 1 key yaitu username. Di dalam username ini terdapat rules dan error. Di sini rules-nya itu ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama wajib diisi. Dan ada is unique, yang mana artinya username account yang akan dimasukkan oleh user itu tidak boleh sama. Dan juga ketentuan apa yang harus diisi yaitu alfabet, angka, dan juga spasi. Nah, di sini di dalam rules ini artinya apabila user itu tidak mengisi yang require ini, tidak yang harus diisi, dan juga apabila yang diisi oleh user itu tidak unik dan bukan juga alfabet, angka, ataupun spasi, maka akan menampilkan pesan-pesan yang ada di sini. Begitu juga dengan email, sama require, is unique, dan valid email. Ini juga untuk yang di error juga menampilkan pesan-pesan error. Dan juga di password itu sama seperti yang di atas. Dan untuk seterusnya seperti login, terdapat 2 key juga, username dan password. Isinya itu sama, require, dan di sini username login itu tidak mesti unik karena dia hanya memanggil record yang terdapat dari database. Sedangkan dari register tadi kita harus mengisi record baru. Jadi harus unik, tidak boleh sama. Sini juga ada pesan error apabila tidak diisi dan tidak sesuai dengan aturan alfabet, angka, dan spasi. Passwordnya sama, aturannya sama dengan yang di login, di username login. Itu juga sama di errornya. Begitu dengan update. Update itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 key, yaitu name, jurusan, fakultas, dan bio. Ini untuk mengupdate atau mengisi kembali data-data profile yang telah dibuat oleh user nantinya, yang tadinya. Sama saja rulesnya itu alfabet dan spasi bisa ditampilkan, hampir semuanya sama. Dan juga di image. Nah, di image di sini ada beberapa rules yang harus dijelaskan di sini. Di sini terdapat cuma 1 key, yaitu foto, yang mana foto itu berisi ada aturannya. Nah, di sini aturan itu yang pertama yang di-upload itu kan upload foto. Nah, dan juga di sini ada ukuran maksimal, yang dimana ini filenya diambil dari uploaded foto ini, dan juga ini filenya berukuran maksimal 1 MB. Nah, ini untuk mengambil eksistensi fotonya itu, yang mana foto itu harus PNG, JPG, atau JPG. Selain dari ini, maka akan ditolak oleh sistemnya. Bersama ini mengambil eksistensinya sama seperti ini. Dan juga ini untuk mengecek apakah itu benar-benar foto. Kalau selain foto atau dokumen seperti PDF, foto yang lainnya itu salah, akan ditolak oleh sistemnya. Di sini pesan error apabila terdapat kesalahan dari rules yang di atas ini, sama saja yang seperti sebelumnya. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya
tentang controllers dan root akan dijelaskan oleh Ais dan Rido. Saya kembalikan kepada Ais. Baiklah, terima kasih Tegar dan Dwi telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu saya, Ais Anissa Rahman dengan Redo akan menjelaskan bagian controller. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan bagian controller di app.php. Baiklah, di sini ada public base URL. Di sini variabel base URL fungsinya sebagai basis web. Jika diklik langsung maka akan ke login. Selanjutnya yaitu roots.php. Nah, di bagian ini, jadi sebenarnya roots ini sama dengan kemarin yang kami buat, hanya saja yang kali ini kami satukan menjadi satu menggunakan controller dashboard dengan filter login filter. Nah, di dalamnya ada my dashboard, profile, edit profile, update profile, dan logout. Nah, mereka ini telah diproteksi oleh filter yang sudah dibuat. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari Rido. Pada Rido, saya persilahkan. Baiklah, ini saya akan menjelaskan mengenai validasi yang ada di file controller. Di sini ada contohnya di dashboard ini sudah ada. Dibuat ini variabel validation, berisi validasinya. Juga di sini ada pengkondisian. Jadi ini sini ada mengambil get rule group, yaitu mengambil rule tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Dwi. Jadi ini gunanya nanti kalau ini contohnya kalau contohnya nanti input user itu tidak sesuai dengan rule group yang tadi, maka akan langsung di redirect ke halaman edit profile ini. Kalau untuk di sini kan ini fungsi update profile. Jadi kalau contohnya nanti ada user yang tidak sesuai fungsinya dengan rule itu, dia akan langsung di redirect kalau salah. Fungsi ini pengkondisian ini juga ada di file-file lain, di kontrol lain, contoh dengan sesuai fungsi masing-masing. Ini kalau contohnya ini kalau di login ini, kalau contohnya dia tidak sesuai dengan rule grupnya, dengan rule-nya, maka ini kalau contohnya inputnya tidak sesuai dengan waktu login, maka akan langsung di redirect ke login, ke halaman login. Di sini juga ada. Di register ini juga ada validation ini. Jadi kalau contohnya waktu di register tidak sesuai dengan apa syarat dari rule ini, maka tidak bisa diregister dan juga akan langsung di redirect. Ini di sini kalau contohnya salah dia langsung get error. Nah, jadi ini di update profile ini ada juga pengkondisian tersebut yang tadi. Jika ini kalau untuk image ini, jadi kalau user memasukkan file, maka akan dicek sesuai dengan rule tadi. Jadi kalau contoh tidak sesuai image-nya atau bukan image, atau mungkin bisa juga image-nya tidak disupport, maka akan diupdate dengan sesuai data yang sebelumnya diinput, jadi ini langsung diupdate. Jadi data yang sebelumnya yang dari teks itu langsung diupdate dan akan langsung di redirect ke dashboard. Jadi intinya kalau misalnya mau edit profile, nanti edit profile nanti sudah mengisi data-data lain, tapi untuk image-nya nanti salah, jadi semuanya tetap bisa diupdate, tapi untuk image-nya tidak, karena tadi kan image-nya tadi salah. Nah, ini juga di
di file controller ini ada perubahan. Jadi kan awalnya tadi kan misalnya return view aja. Ya, ini contohnya di return view aja, tapi ada beberapa fungsi di sini menggunakan redirect. Nah, ini contohnya redirect to login. Itu fungsinya biar nanti URL yang ditampilkan nanti itu sesuai dengan yang mau ditampilkan dan juga tidak menumpuk. Jadi kalau contohnya ini kan bisa aja nanti berulang-ulang kayak login garis miring. Nah, biar itu nggak muncul jadi pakai direct. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Wis. Baiklah, inilah akhir dari presentasi video ketiga kami mengenai validasi yang terdiri dari view, database, dan controller. Baiklah, mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.